Kadang, pertemuan paling singkat justru meninggalkan luka paling dalam. Dan malam itu, jati awal dari semuanya. Mereka bertemu tanpa nama, tanpa janji. Tapi justru itu yang membuat semuanya jadi rumit. Jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Part 47. Kalau dunia menolak kita, hari-hari setelah itu tidak menjadi lebih mudah, justru semakin berat. Nesan mulai jarang muncul di kantor utama. Namanya perlahan hilang dari rapat besar keluarga. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian penasaran, sebagian lagi menikmati kejatuhannya. Dan Nesan tahu itu, tapi ia memilih diam. Karena setiap kali semuanya terasa terlalu berat, ia selalu mengingat satu hal, Zahra. Sementara itu di kampus, keadaan Zahra juga berubah. Tatapan orang mulai berbeda, bukan karena mereka tahu semuanya, tapi karena rumor mulai menyebar tentang dirinya dan Nesan, tentang keluarga Nesan, tentang perempuan biasa yang membuat pewaris keluarga besar mulai berubah. Zahra mencoba mengabaikannya, namun tidak mudah. Katanya keluarganya nggak setuju ya. Kasihan juga Nesan. Kalau aku jati dia sih udah mundur. Kalimat-kalimat kecil itu perlahan menghancurkan keberaniannya. Hari itu, Zahra duduk sendirian di perpustakaan. Buku di depannya terbuka, namun tidak satu pun masuk ke kepalanya. Ponselnya bergetar. Nesan. Zahra menatap layar cukup lama, lalu akhirnya mengangkat. Halo, kamu lagi di mana? Perpus. Nesan tersenyum kecil di ujung sana. Aku di bawah. Zahra langsung berdiri. Kamu ke kampus? Yah, ngapain? Mau lihat kamu. Jawaban sederhana, namun cukup membuat dada Zahra sesak. Beberapa menit kemudian, Nesan masuk ke perpustakaan. Langsung menemukan Zahra, karena matanya memang selalu mencarinya. Nesan duduk di depan Zahra. Kamu nangis? Zahra cepat menggelang, namun Nesan tahu. Ia selalu tahu. Nesan menghela napas pelan. Ada yang ngomong macam-macam lagi. Zahra diam. Dan diam itu sudah cukup menjadi jawaban. Nesan menunduk sebentar. Rahangnya mengeras. Namun saat kembali menatap Zahra, suaranya tetap lembut. Maaf. Zahra langsung mengernyit. Kenapa kamu yang minta maaf? Karena kamu harus ikut ngelewatin semua ini. Air mata Zahra langsung naik lagi. Nesan. Nesan tersenyum kecil. Namun kali ini, terlihat lelah. Aku pikir aku kuat. Ternyata lihat kamu disakitin kayak gini. Lebih berat dari yang aku kira. Zahra menggenggam tangan Nesan cepat. Jangan nyalahin diri sendiri terus. Nesan menatap tangannya yang digenggam Zahra. Dan untuk sesaat, semua kebisingan dunia terasa hilang. Namun hanya sesaat. Karena tiba-tiba, suara seseorang terdengar. Jati ini orangnya. Nesan langsung menoleh. 3 mahasiswa berdiri tak jauh dari mereka. Tatapannya penuh penasaran. Salah satu dari mereka tersenyum sinis. Hebat juga ya, bisa bikin pewaris keluarga besar sampai berantem sama keluarganya. Zahra langsung menunduk, sedangkan Nesan berdiri perlahan. Tatapannya berubah dingin. Ada masalah? Mahasiswa itu sedikit gugup, namun tetap tertawa kecil. Kami cuma penasaran. Nesan melangkah mendekat. Rasa penasaran gak selalu harus diucapin. Suasana langsung tegang. Perpustakaan mendadak sunyi. Zahra buru-buru berdiri. Nesan udah. Namun Nesan tidak bergerak mundur. Dan Zahra melihatnya jelas. Nesan mulai lelah melawan dunia sendirian. Mahasiswa itu akhirnya pergi sambil berbisik pelan. Namun kerusakan sudah terjadi. Zahra menarik tangan Nesan. Udah, ayo pergi. Nesan menatapnya. Lalu perlahan mengangguk. Mereka keluar bersama. Langkah mereka pelan, namun terasa berat. Di luar perpustakaan, langit mulai mendung. Zahra berhenti berjalan. Nesan menoleh. Zahra menatapnya lama. Kalau suatu hari, semua orang benar-benar menolak kita. Suaranya bergetar. Apa kamu masih akan tetap di sini? Nesan diam beberapa detik, lalu mendekat perlahan. Menatap mata Zahra dalam. Dan menjawab pelan, selama kamu masih mau ada di samping aku. Nesan menggenggam tangannya erat. Aku nggak peduli dunia mau bilang apa. Dan di bawah langit mendung itu, Zahra akhirnya sadar. Kadang cinta terbesar bukan tentang diterima dunia, tapi tentang seseorang yang tetap memilih tinggal.
Meski dunia terus menyuruhnya pergi, setiap cerita punya waktunya, dan setiap perasaan akan menemukan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di Senandika Senja.